Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatot Sukiono dari SMK Negeri 1 Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai peserta PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 4 Maret tahun 2024, akan melaksanakan UKIN di kelas 12 akuntansi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anakku? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Atau mau pakai suara apa dalam hati? Oke. Silakan dipimpin nama KM atau siapa biasanya. Oke. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini kelas apa ya? Ya. Ada Bapak absen dulu, barangkali ada anak yang kurang sehat atau ada keperluan lain. Kira-kira siapa? Sahrul sama siapa? Buddha. Oke. Sahrul sama Buddha. Oke. Keterangannya nggak ada ke wali kelas atau gimana? Ada izin atau apa? Ke wali kelas? Izin. Wali kelasnya Bu Mahfudo ya? Ya. Oke. Berarti apa ya? Sahrul. Pagi tadi ada. Sekarang kelas. Sahrul. Sekarang tanggal 25 atau 24? 26. Oke. Alangkah baiknya yuk kita berdiri sebentar menghargai para pahlawan untuk memulai pembicara ya. Silakan dipimpin siapa? Silakan. Gak apa-apa. Senyampainya aja, senyampainya gantian. Kurang. Gantian. Kurang. Saya mau ibu. Ayo gantian. Mau servis dulu mobil ya. Ada. Oke, silakan. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
packetnya sambil dibaca. Ya. Halaman 69 apa halaman berapa? 73. Waktu minggu yang lalu Bapak sudah membahas tentang aspek politik. Sekarang membahas tentang aspek ekonomi. Oke. Kurang lebihnya aspek ekonomi, kita judulnya adalah apa? Iptek ya. Iptek. Kemajuan bab 3. Oke. Iptek. Pengaruh apa Kak? Kemajuan langsung? Pengaruh. Tanggal 26 ya? Pengaruh iptek. Iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bab yang kita ulas ini ya. Jadi kurang lebihnya nanti kalian hari ini rangkaian tentang ekonomi. Pengaruh iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Judul awalnya iptek. Iptek itu singkatannya apa sih? Iptek. Coba yuk pelan-pelan iptek. Nanti kita bicara panjang lebar nggak paham. Iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di ekonomi juga harus pakai iptek. Plus minusnya pasti ada iptek. Ya, jangan dianggap iptek itu cuma apa negatifnya, plusnya juga banyak di dalam iptek. Kalian kan jurusannya jurusan AK, nantinya akan mau nggak mau suka tidak suka harus pakai iptek. Ya, kenapa? Kalau kita terlalu vakum dan dengan metode bukan bahkan jeleknya metode kakek nenek kita juga harus pengaruh iptek juga kita harus bisa ngimbangin, minimal ngimbangin. Pinter enggak, bodoh juga minimal ngimbangin. Takutnya kalian salah alamat atau salah apa, yang penting kita bisa menggunakan. Tapi menggunakan yang baik-baik, ya menggunakan yang baik. Takutnya kalian bisa menggunakan yang jelek-jelek repot. Nanti usia bertambah, teman-teman udah nyampe Jepang, kita masih di lingkungan puluh ampere dari mesin serang. Repot kan? Itu maksudnya. Minimal iptek itu tujuannya apa, terus untuk apa? Minimal harus kita menggunakan sesuatu harus menghasilkan. Jangan terlalu polos. Maksudnya apa? Ada iptek, contohnya HP. HP kalau kita nggak bisa gunakan, kita bisa buat jualan apa atau teman atau apa. Biasanya di SW ya. SW apa sih kan? SPK. Biasanya kan kalau orang kakak jualannya jual ini, bisa pepaya, buah naga, beras dan lain-lain. Ya. Kalau kiranya ada ini ada keterangan nggak? Kalau aspek ekonomi 1, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita diambil, artinya makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Nah, kalau orang menanam modal asing biasanya melihatnya dari ini negara Indonesia masih longgar nggak buat tanam investasinya? Masih banyak ya. Nah, maksudnya apa? Dari sisi upah kerjanya juga masih miring, masih murah. Tempat lokasinya masih luas kan lokasinya kan. Oke, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Nah, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Maksudnya gini, kita produk kecil-kecil yang UMKM misalnya, UMKM bisa keluar negeri melalui aplikasi iptek. Mau iptek mau apapun monggo dipergunakan yang baik-baik. Nah dari UMKM mau rotasnya mau kulinernya
Mau apa lagi? Passionnya UMKM itu bisa ke luar negeri. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Pengusaha biasanya males mau ke bank atau bayar pajak. Biasanya pakai aplikasi melalui tech. Ya bebas waktu, tenaga, bensin, parkir dan lain-lain. Biasanya bayar pajaknya itu melalui dari rumah lewat aplikasi e-pajak. Nah, e-pajak itu akan nge-link. Perusahaan apa akan nge-link, terus bayarnya juga pakai apa? M-banking. M-banking. Tahu ada yang udah pakai M-banking? Nanti kalian mau nggak mau harus ngalamin, ya harus. Kalau nggak ngalamin berarti pasti bergaulnya kurang jauh, ya kan? Bergaulnya kurang. Meningkatkan kesempatan kerja dan daya negara. Nah, kesempatan kerja, kesempatan kerja yang kemarin pas minggu yang lalu apa yang Pak Ramdan bilang? Keluar negeri ya, Pak Ramdan. Ada info, ada mau kerja di luar negeri. Nah, misalkan di luar negeri minimal punya sesuatu ilmu yang bisa. Maksudnya bisa apa? Entah mau bahasanya, mau ilmunya, kalian minimal ada yang bisa. Jangan kita kesana terlalu kosong, tangannya kosong, kasihan. Kalau orang kita bilang apa? Terlalu capek. Kalau kita misal pakai bahasa kan mending kalau bahasa Indonesia apa? Nggak terlalu capek lah gampangnya ya. Kalau kita tahu bahasa mereka yang negara yang dituju kan kita lumayan ngerti. Oh ini tujuannya ini, tujuannya ini. Kalau kita bahasa nggak bisa, ilmu nggak ada, untungnya apa? Kita jadinya pelangap loh ya, repot. Minimal ada mau bahasanya monggo, mau ipteknya juga silahkan. Meningkatkan kemakmuran masyarakat, kemakmuran. Nah, kalau kita devisanya banyak, kemakmuran itu akan lumayan. Contohnya kita sekarang masuk lagi apa? Menikmati apa? Kalian sekolah lagi menikmati apa? Menikmati pajak, benar apa salah? Nah, devisa negara mau dari pajak mau dari apapun kan ada yang buat pendidikan, ada yang buat fasilitas umum. Fasilitas umum itu ada kayak sekolah, jalan, masjid, gereja, jembatan dan lain-lain itu fasilitas umum. Itu hasilnya dari devisa sama pajak. Ya, jangan diakui dalam kita nih kamu dalamnya rusak, tapi suruh bayar pajak. Gambarannya kan gitu, devisanya dari mana? Kalau kita bisanya komen tapi nggak mau bayar pajak. Haknya dikesampingkan dulu, kewajibannya dijalankan dulu, baru kita menuntut wajib hak. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, dari teks itu bisa menyediakan dana tambahan. Utama dari desanya, pajaknya dan lain-lain biasanya dari situ. Maksudnya apa? Barangkali batik ngapura. Kan kalau kayak wilayah-wilayah rawan gempa atau rawan apa kan itu dana sedana. Banjir, gempa, itu bantuan dana tetap juga. Kayak kemarin terakhir itu wilayah Jawa Barat itu lumayan gempanya tinggi. Kalau di wilayah kita apa? Bayah ya, daerah Bayah sering gempa itu daerah Bayah. Ada yang pernah main ke Bayah? Nanti main lah, jangan seputar sini saja, main yang jauh. Ya. Cukup kerangkanya atau lain-lain atau apa? Lanjut. Cukup ya, lanjut ya. Oke. Bapak ngasih video dulu dipelajari. Kalau perlu catatan. Ya
atau dikasih apa tulisan kecil-kecil pelan-pelan. Iptek adalah ilmu yang mengkaji seiring berjalannya perkembangan ada banyak masyarakat dan distribusi namun ada banyak hal buruk yang mendapatkan yang ketika kita tidak menggunakan sistem. Pengaruh positif dan negatif dari kemajuan Iptek terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan Iptek dalam aspek positif. Kemajuan Iptek menjadikan jalan les tidak mengatakan kebebasan berorganisasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan manusia Indonesia. Dampak positifnya yang pertama adalah yang menciptakan memungkinkan akan dapat mencegah praktek korupsi dan korupsi. Yang kedua, dengan adanya pemerintahan yang gratis serta meningkat akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi rakyat dalam pengetahuan kebijakan bagi para pemerintahan. Yang selanjutnya, dalam nilai yang didapat seperti kebebasan berdemokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disepakatikan oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya, pemerintahan akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan perkembangan pendidikan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah munculnya beberapa perangkat radikalisme dan terorisme. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Iptek pada bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, kemajuan Iptek terjadi apabila teknologi yang dihasilkan dapat mendukung kegiatan ekonomi. Contohnya seperti jual beli online, menabung secara online, transaksi online, dan lain-lain yang menggunakan teknologi. Akan tetapi, pengaruh Iptek pada bidang ekonomi ini memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua, dampak negatif. Nah, pada dampak positif kali ini, yang pertama, dapat meningkatkan bisnis teknologi. Yang kedua, mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan devisa negara. Yang keempat, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, munculnya kesenjangan sosial. Yang kedua, barang lokal sulit bersaing dengan barang modern. Yang ketiga, maraknya penipuan jual beli barang di online. Yang keempat, yang terakhir, cepat atau lambat perekonomian negara bisa dikuasai oleh pihak asing. Yang akan kamu di bidang ekonomi untuk mempraktikkan pengaruh itu di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hidup praktek. Iptek mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk menunjang kegiatan ekonomi. Iptek menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di zaman dahulu, karena perkembangan Iptek belum terlalu besar dan masyarakat belum mempunyai alat teknologi yang canggih seperti handphone, jadi apabila kita ingin membeli sesuatu, kita harus pergi ke pasar atau warung. Jadi pengaruh Iptek itu sangat kuat. Ya, perkembangan Iptek di Indonesia. Iptek di Indonesia juga lumayan cepat. Kemarin data yang Bapak baca 2012, sekarang 2000 berapa? 24. 2012 itu udah 62 juta per hari. Nah, kalau sekarang 10 kali lipatnya ya. Oke. Perkembangan Iptek di Indonesia, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya apa? Tadi kita bisa bekerja dengan Iptek. Jual beli dengan online. Transportasi cepat, singkat, pesan apa-apa cepat, singkat. Tapi negatifnya juga ada. Tolong kalian plus minusnya plus terus lah, jangan min terus ya. Plusnya banyak, minusnya dikit. Takutnya minusnya dikit, nanti plusnya yang kurang. Ya, berpikirlah positif. Oke, naik. Pengaruh positif dan negatif Iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh Iptek. Nah,
Pengaruh iptek juga sangat penting ke bangsa kita, bangsa Indonesia. Kenapa? Karena teknologi itu dari pertahanan politik, ekonomi, sosial budaya, sama pertahanan keamanan. Yang paling urgent adalah pertahanan keamanan. Karena data kita akan apa? Di hacker ya. Di hacker. Sekarang kalian Bapak bagi kelompok yang kira-kira yang mau kelompok apa? Yang kelompok dari kelompok 1 kelompok apa? UMKM. UMKM. 2 jual beli barang. Ketiga investasi. Nah, masing-masing kelompok sudah ada. Nanti bisa UMKM. Pengertian UMKM itu apa? Barang-barang apa yang bisa dijual, lalu prosesnya apa, ya. Terus ini juga sama, jual beli. Jual beli itu apa aja? Jual beli barang melalui apa, aplikasinya apa? Terus ini dari investasi. Investasinya apa aja? Mau investasi barang mati atau barang ada nggak? Investasi barang hidup. Barang hidup misalnya kayak tanah, bisa. Kalau mau peternakan, perkebunan, ya, oke, cukup. Kira-kira Bapak kasih waktu berapa menit? 10 menit cukup. Nanti Bapak kasih materinya plus kalian buat bikin makalah, ya. Buat bikin materi kerangka, dibikin kerangka dulu. Bikin kerangka dulu. Kalian silakan. Berapa menit waktunya? 10 menit cukup ya. Jangan lama-lama lah. Udah jago bikin PPT sama kantor sama saya 15 menit. Nanti kalian dipresentasikan di depan, ya. Oke, silakan. Sekarang jam berapa sih? Nanti pas jam 3 lah ya. Oke. Kelompoknya ditulis. Ya, nanti Bapak kasih tahu di kantor apa yang kira-kira di Serang ada, di Bogor ada, di Bandung ada. Enggak. Beda-beda, tergantung daerahnya. Kalau daerahnya misal kayak di mana itu? Di Bandung, macam-macam. Tapi dari Bandung kecil paling bisa pasar. Oke, 2 menit lagi, siap? Mau dari investasi apa mau dari UMKM? UMKM. 2 menit lagi ya. Oke. Yang merasa sudah dikirim ke Bapak ke WA, nanti Bapak tayangkan di sini. Ya. Yang merasa sudah dikirimi nanti ditayangkan. Ya, oke. Ayo.
Nah, alhamdulillah muncul. Ayo. Sini. Bantuin. Satu lagi bantu. Ambil. Ambil ya. Oke, UMKM. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah, merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Oke, baik. Ke slide kedua ya. Ini. Ya. Oke, slide kedua. UMKM sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu UMKM bidang fashion, bidang kuliner, bidang produk kecantikan, dan bidang digital, bidang agribisnis. Oke. Next. Tujuan UMKM sendiri yaitu yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berikut adalah contoh UMKM yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama saja. Contoh UMKM adalah pedagang asongan, warung toko kelontong, warung makan, pelayan kue pasar, pedagang makanan skala rumahan, pedagang baju dan celana, pedagang kaki lima, penjual makanan keliling, jasa pencucian mobil dan motor, serta toko spray pack kendaraan bermotor. Oke, next. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, sesi pertanyaan. Saya Pak. Oke, sini. Nulis. Dari kelompok 2. Oke, silakan. Tulis pertanyaannya. Apa itu bidang agribisnis? Apa saja contohnya? Agribisnis. Oke, tulis aja tulis. Yang satu lagi? Udah. Dari kelompok 3. Satu lagi. Ayo. Syarat UMKM. Agribisnis. Syarat dalam UMKM. Oke, yuk. Minimal separuhnya nanti Bapak tambahin. Apa itu bidang agribisnis? Contohnya, minimal ada contohnya. Sudah? Oke, jawab dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 terlebih dahulu. Syarat dalam UMKM. Syarat daftar UMKM online terdapat beberapa bagian, yaitu kita harus memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, dan juga nomor pokok wajib pajak NPWP, email, dan nomor telepon HP aktif, usaha mikro, data terkait bidang usaha Anda. Syarat daftar UMKM online: untuk melakukan pendaftaran, Anda hanya perlu mengisi formulir registrasi dari situs BKPM
BKPM. BKPM. Oke, nomor 1. Apa itu bidang agribisnis? Enggak? Bidang agribisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian, terutama dalam hal penyediaan bahan pangan. Oh, agribisnis. Nantilah Bapak tambahin ya, evaluasi. Yang satu agribisnis adalah nanti hubungannya sama bulog. Bulog atau koperasi. Ya, bulog atau Koperasi. contoh gampangnya kayak di Lembang, Bandung. Itu UMKM-nya susu. Susu biasanya dijual ke koperasi, emang rada turun harganya, tapi dibeli semuanya. Tapi kalau misalnya 50.000 ya ke masyarakat, kalau ke koperasi ya 40.000, beda 1.000. Karena di koperasi sanggup membeli mau berapa ratus liter, biasanya gitu ya. Susu kalau di Bandung. Nah, ada juga kalau wilayah tadi Bapak cerita apa di daerah Citayam Bogor, Bapak dulu itu UMKM pernah penjualan CD. Ya, alhamdulillah waktu zamannya kuliah apapun itu bisa jadi uang, asal kita mau usaha. Terus kalau di Bandung ada lagi kayak kalian pernah dengar nggak? Keripik Maici level. Nah, belum pernah dengar? Coba main ke kota. Iya, Pak. Maici ini level, tergantung levelnya mau level 1, 2, 3, 4, 5 pedasnya ada. Yang lebih bagusnya lagi itu bisa naikin umroh dari Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat. Padahal cuma kayak keripik. Dari biasanya di drop dari Subang. Dari Subang lanjut ke Bandung. Bandungnya wilayahnya wilayah Lembang. Lebih hebatnya lagi masyarakat bikin, mahasiswa bikin. Kalau dulu IKIP sekarang UPI. Itu yang masarin, masyarakat yang bikin, mahasiswa yang masarin. Jadi berkesinambungan. Jadi kalau niatnya kalian ada usaha, mau nuntut ilmu apapun itu bisa terlaksana. Yang penting kalian apa? Silaturahmi, bergaul. Itu yang Bapak baca di daerah Bandung itu keripik Maici. Jadi yang emas, yang jualan mau di daerah mana, kota-kota gede itu ada keripik Maici. Nanti di rumah coba lihat. Baru dengar sekarang ya. Ya itu keripik Maici. Itu hebatnya di situ, mahasiswa yang masarin, yang emas, masyarakat yang bikin. Udah klop gitu. Jadi bersinambungan. Kalau di daerah Serang ini ada tas kecil-kecil. Karena Bapak dulu seringnya jalan-jalan. Tas kecil, tas kalau di wilayah sekarang apa tas gaul ya. Macam-macam tas itu ada. Di daerah Petir di pondok sana dikit. Ya. Oke, cukup. Ada lain-lain? Ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada langkah baiknya kita berdoa dulu atau gimana? Atau ada lain-lain atau pertanyaan? Cukup? Evaluasi cukup ya? Dari UMKM mau jual apapun monggo. Dari kecil lama-lama besar, dari jual beli syaratnya apa? Harus ada barangnya. Dari investasi adalah investasi apa? Cerdas. Ya. Kalau investasi nggak cerdas, kita ngapain tutup-tutup? Ya kayak tadi kan, kayak investasi emas. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut adalah nanti di lain hari. Ya, yuk berdoa dulu sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Dicek ya HP dan lain-lainnya. Oke. Barangkali ada yang ketinggalan apa?
Pak Dede, oke ya. Mau beres-beres ya.